Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang Instagram. Perkenalkan, nama saya Vina Yunayatullah. Saya adalah Rosa Putra. Saya Bella Sabiana Sana. Saya Mufmiya di Grupo. Saya Rio Bandingansyah. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian Instagram. Instagram itu data yang diperoleh dapat disusun dalam tabel distribusi, frekuensi, dan disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Jika pada diagram batang, gambar batang-batangnya terpisah, maka pada histogram gambar batang-batangnya berimpit. Histogram dapat disajikan dari distribusi frekuensi tunggal maupun distribusi frekuensi berkelompok. Ada jenis-jenis histogram. Pertama ada uniform histogram. Uniform histogram atau distribusi histogram menunjukkan bahwa jumlah kelas terlalu kecil dan setiap kelas mempunyai jumlah elemen yang sama. Yang kedua, bimodal histogram. Histogram mempunyai dua bentuk, maka disebut bimodal. Bimodalitas terjadi ketika kumpulan data melakukan pengamatan terhadap dua jenis kelompok terlihat yang berbeda. Yang ketiga, sistemetrik histogram. Histogram simetrik disebut juga histogram berbentuk lonceng bergaris vertikal di tengah-tengah histogram dan kedua sisinya memiliki ukuran dan bentuk yang maka histogram tersebut disebut simetris. Histogram yang tidak simetris disebut simetrik. Yang keempat, probability histogram. Distribusi yang menunjukkan probabilitas rangkaian hasil numerik disiplin, yaitu memiliki kesamaan kata antara lain nilainya. Selanjutnya ada penggunaan histogram dalam penelitian. Pertama, dapat digunakan untuk memeriksa bentuk distribusi data. Digunakan untuk memeriksa apakah proses berubah dari satu video ke video lainnya. Yang kedua, digunakan untuk menentukan data status berbeda ketika menggunakan dua kasus atau lebih. Yang ketiga, digunakan untuk menganalisis apakah kasus yang diberikan memenuhi persyaratan. Membuat histogram menentukan interval kelas data dapat membagi tentang nilai data ke dalam interval atau kelas. Jumlah interval yang dipilih dapat mengaruhi tampilan histogram. 2. Pada sumber vertikal bisa ditempatkan untuk frekuensi. Pada sumbu ini sebagai frekuensi. 3. Pada sumbu horizontal tempat nilai terendah setiap interval. Beri label pada sumbu ini dengan jenis data yang terakhir. 4. Gambarlah sebuah batang yang memanjang dari nilai terendah setiap interval ke nilai terendah interval berikutnya. Ketinggian setiap batang harus sama dengan frekuensi intervalnya. Contohnya dari data histogram pohon pinus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pohon pinus yang memiliki tinggi 10 sampai 12 meter. Kedua, terdapat 3 pohon pinus yang memiliki tinggi antara 12 sampai 14 meter. Dan terdapat 1 pohon pinus yang memiliki tinggi 14 sampai 16 meter. Ini ada pertanyaan, saya akan jelasin. Nah, di sini ada gambar diagram lingkaran. Terus pertanyaannya, banyaknya penggemar film dokumenter adalah ada berapa? Terus di situ sinetron itu yang paling besar 270 orang. Terus ada show itu ada 50%. Terus ada musik ada itu 70%. Terus
data itu adalah 270 orang. Nah, terus 90 derajat di per 360 derajat dibagi 90 derajat dikali N sama dengan 270. Hasilnya 1/4 N sama dengan 270 per dikali 4. Dapat N-nya itu 1080 orang. 1080 orang itu dapat dari 270 dikali 4. Setelah itu derajat penggemar dokumen 360 derajat dikurang selingkaran 360 itu ada 60 derajat, 30 derajat, 40 derajat, dan 90 derajat, 50 derajat, 70 derajat. Dikurang hasilnya jadi 20 derajat. Banyak penggemarnya itu 20 derajat per 360 derajat dikali 1080 sama dengan 60 orang. Jadi hasil pertama itu 60 orang. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah perkembangan berat badan bayi yang paling tinggi adalah jawabannya adalah minggu ke-4 karena minggu ke-1 sampai minggu ke-3 jaraknya jauh, sedangkan minggu ke-3 dan 4 dari jaraknya 3,1 ke 3,5. Sekarang pertanyaan ketiga. Perhatikan tabel berat badan seorang bayi yang dipantau sejak lahir sampai berusia 9 bulan berikut. Mengapa berat badan bayi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan terjadi pada usia bayi? Sebelum itu kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Pada usia 0 pada baru lahir, bayi tersebut mempunyai berat badan 3,5 kilogram. Dan bulan pertama naik menjadi 4 kilogram. Di bulan kedua, bayi tersebut naik kembali menjadi 5,2 kilogram. Pada bulan ketiga, 6,4 kilogram. Dan pada bulan keempat, naik lagi sampai 6,8 gram. Dan bulan kelima, naik sampai 7,5 kilogram. Dan bulan keenam, berat badan bayi masih sama. Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah 5 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena di bulan kelima dan keenam tidak ada perubahan pada berat badan bayi. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, perhatikan tabel nilai kita siswa yang diterima di kelas 10 IPA berikut. Nilai 50 ada 5 siswa, nilai 60 berjumlah 15 siswa, nilai 70 berjumlah 10 siswa, nilai 80 berjumlah 12 siswa, nilai 90 berjumlah 2 siswa, dan nilai 100 berjumlah 2 siswa. Siswa yang lulus dan dapat diterima adalah siswa yang mendapatkan nilai minimal 70%. Siswa yang tidak diterima adalah persen A sama dengan jumlah A dibagi jumlah total dikali 100%. Persen tidak ditemukan sama dengan 5 tambah 15 per 5 tambah 15 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 dikali 100% sama dengan 20 per 50 kali 100% dan hasilnya 40%. Jadi ini hasilnya. Terima kasih atas presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.